Halo Sobat Samuel, ketemu lagi dengan saya Fitra Faisal. Kita akan melihat mengevaluasi apa yang terjadi seminggu ke belakang dan akan menerawang seminggu ke depan. Apa sih yang terjadi kemarin? Ada pengumuman trade surplus. Nah, untungnya surplusnya terjadi lagi. Sudah 51 kali berturut-turut. Tapi permasalahannya adalah surplusnya semakin tipis ya. Cuma 470 juta dolar. Padahal konsensusnya itu di atas 2 billion US dollar. Ini apa yang terjadi? Apakah kita patut khawatir? Ya tentunya khawatir karena memang ini punya potensi untuk kemudian melemahkan ya tren penguatan rupiah. Jadi fondasinya itu relatif terbatas lah. Tetapi di sisi yang lain kita juga harus melihat bahwa kemarin itu dipicu oleh impornya memang yang naik terlalu deras. Kalau kita lihat dari sisi impor, dari sisi ekspor ya, itu bahkan naik 6% ya, tertinggi semenjak tahun ini. Artinya ini cukup baik sekali. Apalagi kita mengingat bahwa kemampuan produksi kita selama beberapa bulan terakhir cukup terbatas. Di sisi yang lain kita juga melihat impor sebagian besar itu memang untuk kebutuhan produksi. Ya, jadi mudah-mudahan ini adalah untuk kemudian menumpuk inventory dan juga menggiatkan aktivitas produksi sehingga kita akan bisa melihat aktivitas PMI kita ke depan, Purchasing Manufacturing, akan kembali ke level ekspansif. Artinya ya mudah-mudahan akan menjadi good news juga meskipun rupiah dalam hal ini berada dalam fondasi yang tidak terlalu kuat. Nah, di sisi yang lain kita juga melihat kemarin bagaimana Pak Presiden melakukan pidato kenegaraan terakhir sebagai Presiden itu bercerita mengenai nota keuangan ya. Nota keuangan kemarin asumsi makronya adalah untuk pertumbuhan ekonomi 5,2%, yang kita anggap ini adalah asumsi yang saya rasa cukup optimis, tetapi di sisi yang lain juga realistis karena forecast kita tahun depan 5% ya tidak terlalu jauh. Begitu juga dengan target nilai tukar yang 16.100 sejalan dengan forecast kita tahun depan 16.200 ya masih realistis lah pemerintah. Kemudian dari sisi defisit cuma 2,53%, itu berbeda dengan pandangan sebagian besar orang sebelumnya bahwa melihat bahwa defisit tahun depan akan melebar. Tapi di sisi yang lain memang saya memiliki keyakinan bahwa tahun depan defisitnya masih sekitar 2,8 sampai 2,9%. Apa sih sebenarnya pertandanya? Ya salah satunya adalah kalau kita lihat dari yield obligasi asumsi makronya adalah 7,1%. Nah 7,1% ini sebenarnya hampir setara dengan 7,2% forecast kita di tahun depan, tapi dengan asumsi defisitnya 2,8 sampai 2,9%. Artinya dalam hal ini pemerintah sepertinya mencadangkan ya kemungkinan pembiayaan kalau misalnya defisitnya memang melebar gitu kan, sehingga ada bond issuance di tahun depan yang mungkin juga akan menekan dari sisi yield ya menjadi lebih tinggi. Yaitu sedikit perkiraan saja karena kita melihat bahwa tahun depan kemungkinan besar the Fed sudah memutus atau memotong rantai suku bunganya dengan cukup signifikan, dan kita juga akan bisa melihat bagaimana Bank Sentral, Bank Indonesia juga akan mengikuti pola yang serupa. Artinya dari sisi moneter itu lebih ekspansif dan lebih loose, sehingga ya seharusnya itu tidak menekan yield obligasi, dan kami melihat bahwa tren itu adalah untuk sebagai reserve untuk ke depan pembiayaan dari sisi obligasi yang mungkin saja lebih besar dibandingkan dengan tahun ini. Dan kalau kita lihat juga kondisi market ya akhir-akhir ini, yaitu masih diwarnai oleh sentimen global yang masih lumayan positif. Kita bisa melihat bagaimana ada potensi inflow capital, baik itu ke equity market dan juga ke bond market, dilihat dari sisi rotasi, dari sisi korelasi antara equity dan bond market di Amerika Serikat yang juga kemudian memiliki pengaruh juga kepada regional termasuk dalam hal ini Indonesia. Dan untuk itu kita masih melihat ada potensi itu mungkin meskipun tidak akan sebesar sebelumnya karena memang USD sekarang USD 10 year itu sudah kembali ke level normal menuju ke level 4. Artinya ya disparitas antara USD bond dengan obligasi kita itu tidak terlalu jauh lagi. Sehingga ya masih ada potensi penguatan. Kalau kita lihat dari sisi obligasi masih punya kemungkinan ya obligasi kita yieldnya itu turun ya ke level 6,6, masih ada peluang itu, tetapi kita juga melihat kecenderungan itu akan kembali lagi ke level 6,9an. Nah, bond mana saja yang layak dikoleksi ya? Kami melihat bahwa bond yang di bawah 10 tahun ya, itu 3, 4, 5, 7 dan 9 itu tenor-tenor yang menurut saya layak untuk dikoleksi.
ya, dan secara straightforward inflow dari pasar atau pasar global dalam hal ini akan lebih banyak masuk ke obligasi, meskipun tidak menutup kemungkinan juga untuk masuk ke equity market karena sifatnya yang menurut kami masih kelihatan agnostik, jadi tidak akan pilih-pilih masuk ke equity market, ke bond market, meskipun ya kami masih melihat bahwa potensinya masuk ke bond market jauh lebih besar. Sehingga equity market kita masih dalam wilayah yang positif, kemungkinan besar bahkan bisa menembus 7.500, tapi di sisi yang lain ya downside risk-nya adalah punya capital reversal yang juga mungkin lumayan potensial dan probability-nya meskipun tidak terlalu besar tapi ada ke arah sana juga masuk ke level 7.300-an. Yang patut dikoleksi adalah IDX cyclical, properti, dan juga beberapa yang terkait dengan health yang mana sekarang momentumnya sekarang masih menguat lah, bisa dibilang begitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan dan tetap percayakan portofolio investasi Anda kepada kami, Samuel Sekuritas.